Jadi momentum peringatan HUT dan Wanita Persatuan ini merupakan kesempatan yang bermakna untuk kita Mhm, sebagai perempuan oke. untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial dan keluarga. Sebagaimana kita ketahui, perempuan memiliki peran strategis Mhm, sebagai pilar utama dalam ketahanan keluarga untuk sekaligus sebagai penggerak perubahan di lingkungan sosial. mmm, Jadi melalui Dharma Wanita Persatuan, mhm, peran perempuan untuk selalu meningkatkan kapasitas diri, untuk, berkontribusi aktif dalam mhm. menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan berkarakter. Kalau, perempuan ini khususnya para ibu, Mhm, ini kan madrasah pertama ya bagi benar, anak-anaknya, iya, di mana, di tangan ibulah ditanamkan nilai, keimanan, kemudian moral, kemudian juga karakter ya. mhm, benar, Dan, itu semuanya, paling awal itu, dari rumah, dari tangan seorang ibu. Nah, untuk menjadi, madrasah, bagi anak-anaknya ini kan, butuh ilmu ya, dan, benar. di Salimah alhamdulillah kita punya sekolah ibu, Wow, namanya Sister, Sekolah Ibu Salimah Terpadu. ya, relawan BPOM dan Dharma Wanita BPOM itu menjadi satu kesatuan di Benar. bawah Posko BPOM Peduli Aceh. Nah, di sini di posko relawan ini kita berusaha menciptakan, yang apa, situasi yang nyaman lah bagi Benar. relawan. Jadi kita menyebutnya posko ini sebagai tempat untuk healing, Oke. jadi melepaskan stres. Jadi Mhm, relawan atau siapa saja itu bisa benar. berkunjung ke posko kami di depan. Oke. Jadi di situ kita, menyiapkan, fasilitas seperti untuk bisa untuk apa, minum, di situ ada Mhm. juga snack. Jadi kita juga menerima apa, sharing dengan relawan yang ingin bertukar pikiran tentang apa Oke. saja yang dibutuhkan di daerah-daerah yang tertimpa bencana. Ketika terjadi bencana, Mhm, tentunya keluarga itu menjadi tempat, anggota keluarga mencari rasa benar, aman ya. iya, Nah, pada kondisi ini, perempuan sering menjadi, apa namanya, peran kunci ya, memegang mhm, peran kunci. iya, Eee, kita lihat kalau seorang ibu seberapa pun dia, terguncang atau, apa, mengalami tekanan itu ketika dia melihat anak-anaknya, dia itu akan menjadi kuat ya. benar Ya. sekali. Jadi, kita juga apa, terus mensupport ya para Mhm. ibu, makanya kita fokus, di Salimah itu perempuan dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di podcast Berbisik bersama Bepom pada episode 12 yang kali ini kita bakal ngebahas tentang refleksi dan aksi untuk kemajuan. Nah, spesial di Hari Ibu dan juga Hari Dharma Wanita, kali ini kita bakal kedatangan dua narasumber hebat. Yang pertama ada Ibu Nyonya Eka Riwanto sebagai Ketua Dharma Wanita Bepom Aceh, dan kemudian ada juga Ibu Rahmi Suraya yaitu pemimpin wilayah Salimah Aceh. Boleh Ibu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nyonya Eka Arianto, Ketua Dharma Wanita Persatuan Palepom di Aceh. Oke, boleh Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Suraya, saya ketua pimpinan wilayah, Salimah Aceh atau Persaudaraan Muslimah, Aceh. Oke. Nah, kita boleh ya Bu bincang-bincang, tanya-tanya juga sekaligus ini spesial Hari Dharma Wanita dan juga Hari Ibu. Nah, Sarina sekarang mau nanya-nanya dulu nih sama Ibu Eka, ya, untuk memperkuat momentum kita sebagai seorang perempuan ya Bu, apalagi di era sekarang dalam pembangunan sosial dan keluarga itu bagaimana sih Bu? Jadi momentum peringatan HUT dan Wanita Persatuan ini merupakan kesempatan yang bermakna untuk kita Mhm, sebagai perempuan oke. untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial dan keluarga. Sebagaimana kita ketahui, perempuan memiliki peran strategis Mhm, sebagai pilar utama dalam ketahanan keluarga untuk sekaligus sebagai penggerak perubahan di lingkungan sosial. mmm,
Jadi melalui Dharma Wanita Persatuan, Mhm. peran perempuan untuk selalu meningkatkan kapasitas diri, untuk berkontribusi aktif dalam Mhm. menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan berkarakter. Jadi melalui momentum ini Mhm. diharapkan peran seluruh perempuan untuk terus berkarya, berdaya, serta berkontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau dari refleksi perjalanan Dharma Wanita ya, Bu, Mhm. sebagai penggerak kesejahteraan keluarga, aparatur sipil negara itu bagaimana, Bu? Jadi dari perjalanan Dharma Wanita Persatuan ini Mhm. merupakan refleksi komitmen Oke. dan pengabdian perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga ASN. Oh. Jadi sejak awal berdiri, Mhm. DWP sendiri ini berperan sebagai wadah pemberdayaan perempuan untuk peningkatan keluarga ASN melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Jadi dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, Dharma Wanita terus beradaptasi menghadapi dinamika zaman. Iya, Jadi bener. memperkuat peran perempuan sebagai pendamping ASN yang tangguh, mandiri, dan berintegritas. Wow, berarti banyak ya, Bu, peran-perannya Mhm. dalam refleksi perjalanan Dharma Wanita ya. Nah, kalau dari Ibu Rahmi nih, kalau Hari Ibu ini sebagai pengingat peran penting juga ya, Bu, kita sebagai seorang perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga itu bagaimana sih, Bu? Iya. Kalau Hari Ibu itu kan bukan Mhm. sekedar perayaan kasih Benar. sayang ya, Heeh. tetapi juga momentum untuk refleksi kembali peran strategis perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga. Kalau perempuan ini khususnya para ibu, Mhm. ini kan madrasah pertama ya bagi Benar. anak-anaknya. Iya. Di mana di tangan ibulah ditanamkan nilai keimanan, kemudian moral, kemudian juga karakter ya. Mhm. Benar. Dan itu semuanya paling awal itu dari rumah, dari tangan seorang ibu. Nah, untuk menjadi madrasah bagi anak-anaknya ini kan butuh ilmu ya. Dan Benar. di Salimah, alhamdulillah kita punya sekolah ibu. Wow. Namanya Sister Sekolah Ibu Salimah Terpadu. Dan ini bukan hanya untuk ibu-ibu saja, tetapi Mmm. juga untuk remaja yang kita namakan pendidikan pranikah. Wah. Jadi kita mulai mendidiknya dari sebelum menikah sampai Mhm. kemudian mereka menikah. Dan dengan berbekal ilmu ini kita mengharapkan lahir ya generasi yang kuat secara moral, kemudian juga secara emosional dan secara sosial. Sehingga eh, dengan berjalannya fungsi ibu sebagai madrasah bagi anak-anaknya ini, Mhm. ketahanan keluarga juga terjaga. Benar sekali, Bu. Berarti peran seorang perempuan itu sangat penting ya dalam sebuah keluarga, bahkan juga perempuan atau ibu ini menjadi madrasah pertama di dalam Iya. rumahnya ya. Oke, nah lanjut nih Bu, ke dalam peran Dharma Wanita untuk kinerja dari BPOM itu sendiri ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu nih, dukungan Dharma Wanita terhadap lingkungan kerja yang harmonis, terus juga yang produktif bagi pegawai BPOM itu sendiri bagaimana sih Bu? Jadi Dharma Wanita Persatuan ini berperan aktif Mhm. dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kita melalui penguatan peran keluarga. Jadi Oke. DWP ini membantu menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan rumah tangga. Sehingga pegawai BPOM ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Mhm. Jadi kita ada berbagai kegiatan pembinaan dan edukasi sehingga dapat berkontribusi untuk membangun komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan budaya kerja yang positif. Jadi dengan terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, otomatis dapat berdampak langsung bagi peningkatan motivasi, kinerja, dan semangat BPOM. Benar sih, Bu, ya. Apalagi kalau banyak program-program yang benar-benar Mhm. bisa mengedukasi banyak pegawainya juga pasti akan berdampak baik juga, Bu, ya. Ya. Nah, kalau dari program pembinaan keluarga nih, Bu, untuk meningkatkan fokus dan juga performa dari staf BPOM itu sendiri bagaimana, Bu? Kalau kami di Dharma Wanita itu ada berbagai program untuk
menciptakan keseimbangan kehidupan kerja. Jadi yang pertama itu program ketahanan keluarga. Di sini kita kadang memberikan edukasi terkait bagaimana komunikasi efektif dalam keluarga serta bagaimana mengelola stres. Ada juga program keluarga sehat serta sadar keamanan pangan dan obat. Di sini kita kadang memberikan edukasi kerjasama dengan tim dari Infocom, dari BPOM. Itu kita memberikan edukasi bagaimana pola hidup sehat, bagaimana keamanan pangan, serta penggunaan obat secara rasional di rumah tangga. Wow, berarti ada banyak sekali program-program ya Bu untuk bisa mengedukasi pegawai BPOM itu sendiri. Oke Bu, kalau dari konsistensi Dharma Wanita nih dalam memperkuat nilai integritas dan juga pelayanan publiknya sendiri bagaimana Bu? Kalau Dharma Wanita itu sebenarnya secara konsisten memperkuat nilai integritas melalui pembinaan keluarga ASN. Kita menanamkan nilai kejujuran, disiplin dan tanggung jawab. Ini kan merupakan nilai penting sebagai fondasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Iya, benar banget. Apalagi banyak dari kejujuran, tanggung jawab, disiplin itu sangat penting ya Bu, apalagi dalam dunia kerja ya. Nah, kalau dari Bu Rahmi nih, peran perempuan dalam situasi bencana yang dimana nih sebagai penjaga stabilitas emosional keluarga saat lagi krisis nih Bu? Ketika terjadi bencana, tentunya keluarga itu menjadi tempat anggota keluarga mencari rasa aman ya. Iya. Nah, pada kondisi ini perempuan sering menjadi peran kunci ya, memegang peran kunci. Iya. Kita lihat kalau seorang ibu seberapapun dia terguncang atau mengalami tekanan itu, ketika dia melihat anak-anaknya, dia itu akan menjadi kuat. Benar sekali. Jadi kita juga terus mensupport ya para ibu. Makanya kita fokus di Salimah itu perempuan dan anak ketika menyalurkan bantuan itu, fokus kita kepada perempuan dan anak. Oke. Nah, kalau peran ibu nih dalam manajemen kebutuhan dasar anak ya Bu, dan balita di posko bencana itu bagaimana? Kalau kelompok anak dan balita ini mungkin paling rentan ya mereka berada di, tentunya seperti sekarang berada di posko pengungsi. Dan ini peran ibu ini sangat penting ya. Misalnya ketika ibu menyediakan atau memastikan bahwa anaknya mendapat nutrisi dan gizi, kemudian juga memperhatikan kebersihan dan kesehatannya. Misalnya ketika di posko, tentunya ini sangat rentan ya anak-anak terkena penyakit, dan peran ibu untuk memastikan anak-anaknya terjaga kebersihan dan kesehatannya. Kemudian juga mereka paling rentan ya terhadap mungkin ada semacam ibu harus memberikan perlindungan dan rasa aman ya. Apalagi masih anak kecil ya Bu ya. Apalagi kan kita tidak bisa memastikan siapa saja yang bisa masuk ke posko pengungsi tersebut ya. Jadi peran ibu harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi anaknya. Juga lingkungan sekitar, gitu ya. Bukan kewajiban kita ini tugas seorang ibu saja, tetapi tugas semua yang ada di posko bencana tersebut. Berarti peran ibu itu sangat penting ya Bu, apalagi di momen-momen sekarang ya, yang lagi banyak ya bencana juga masih ada di beberapa di pengungsian. Nah, kalau dari pemberdayaan perempuan nih Bu, sebagai relawan dan penggerak komunitas dalam masa darurat, bagaimana tanggapan Ibu? Iya, kalau kita lihat perempuan juga paling banyak yang menjadi korban bencana, tetapi di lapangan juga kita banyak menemukan bahwa ibu-ibu itu juga menjadi relawan, gitu ya. Jadi mereka korban, mereka juga relawan. Misalnya contohnya seperti di kami ada alhamdulillah Salimah udah ada di 23 provinsi kota ya. Dan alhamdulillah
yang terkena musibah ini Mhm. termasuk Salimah yang aktif. Dan Oke. ketika terjadi bencana kami koordinasi dengan mereka ya. Mereka terkena bencana apa tidak gitu. Oh. Jadi untuk memastikan kekuatan kita Mhm. ya untuk membangun posko di sana. Jadi itu karena kendala eh, jaringan juga kemarin, jadi Mhm. kami mendapatkan berita setelah beberapa hari setelah terjadi banjir Bencana bandang ya. ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah ada di semua daerah bencana itu udah ada posko Salimah dan bantuan juga ada yang masuk dari Salimah-salimah daerah lain, Oke. provinsi lain yang langsung di drop ke daerah misalnya kayak Tamiang, Mhm. Langsa, Benar itu benar. langsung ke sana. Kecuali Oh. Biren dan Pijai Mhm. kita terima di sini di Oke. Banda Aceh. Dan itu yang menyalurkan nantinya itu para korban itu juga Oh, gitu. heeh. Jadi mereka korban, mereka Yang relawan dan alhamdulillah ini bisa berjalan ya. alhamdulillah. Berarti banyak sekali ya, Bu, pemberdayaan dari perempuan ini bisa menjadi relawan, walaupun, banyak juga yang memberi apa, dapat dampaknya, Bu, ya, Iya. tapi juga mereka siap Mhm, untuk menjadi relawan pas di dalam masa-masa darurat seperti mhm. ini. Nah, kalau ngomongin soal bencana, pastinya ada tahap pemulihan ya, Bu, yang mana ini kita bakal ngomongin pemulihan semangat perempuan terdampak dari bencana banjir yang sekarang kita rasakan. Nah, kalau dari Bu Rahmi sendiri nih, gimana, Bu, pentingnya dukungan dari psikososial pasca bencana terutama bagi ibu dan anak, Bu? Iya. Mmm, Mungkin ini eee, para perempuan yang mengalami trauma, Iya, bener. juga anak-anak ya, Mhm. ini kan apa, kita harus membantu mereka ya. Mungkin Iya. ketika saya dapat laporan misalnya kondisi ibu-ibu di pengungsian itu ya, mereka Mhm. melihat langit mendung aja itu udah apa namanya, udah Ketakutan ya? trauma. Iya. Seakan-akan Akan terjadi akan lagi ya? terjadi lagi bencana ya. Mhm. Dan mereka tidak mau keluar rumah, Mhm. keluar dari posko Bener. itu dan mengurung. Ini kan sangat berpengaruh terhadap kondisi anak-anak juga Iya. gitu. Jadi kita eee, alhamdulillah ada juga Mhm. memberikan pelayanan-pelayanan apa, semacam trauma healing ini ya, Oke. bagi mereka. Dan insyaallah nanti juga kita hari Sabtu akan ke Biren Oh. untuk melakukan trauma healing ini. Kemudian juga ke anak-anak, Mhm. mereka kan juga trauma ya Iya, karena sekolahnya bener hilang, bener. mungkin juga ada yang keluarganya atau Mhm. Rumahnya. temannya bahkan menjadi korban, kemudian juga nggak bisa bermain bebas ya. Bener Dan bener. ini coba kita bangun ya sedikit-sedikit untuk misalnya apa, mendorong adanya sekolah di pengungsian tersebut. Bener bener. Oke. Kalau dari strateginya sendiri, Bu, gimana caranya untuk memulihkan rasa aman dan juga percaya diri perempuan setelah kehilangan atau trauma? Pasti kan berat sekali ya, Bu, atas bencana yang terjadi. Nah, bagaimana supaya bisa mengembalikan rasa aman dan percaya diri itu lagi, Bu? Kalau kalau ditanya ini, saya juga dulu korban tsunami ya, Iya. dan itu sangat lama untuk memulihkan. Walaupun mungkin karena kita ini kita tidak terlalu Iya, menampakkannya gitu ya. bener. Tetapi ketika ada orang bertanya itu Mhm. jadi apa namanya, jadi marah sendiri. Iya. Jadi mungkin yang pertama bisa kita lakukan itu Mhm. jangan bertanya kepada mereka, Oke. "Kayak mana bisa misalnya Heeh. apa, di mana kejadiannya?" Itu akan membuka, Mengingat kembali ya? iya, mengingat termasuk saya juga dulu awal-awalnya marah gitu ya. Bener. Kemudian melihat berita, apa, berita tsunami itu Mhm. seakan-akan air itu masuk lagi ke hidung saya gitu ya. Oh. Jadi itu kita hindari, Mhm. supaya mereka tidak, apa namanya, tidak Trauma kembali, lagi ya? teringat dengan kejadian itu. Walaupun teringat, tetapi kan, apa,
Jangan jangan diungkit kita lagi ya. jangan diungkit lagi. Iya, benar Mungkin bisa, sekali. menciptakan ruang yang aman dan, secara emosional ya. Oke. Eee, Kalau itulah kita mengharapkan pemerintah juga memberikan tempat kepada mereka. Kalau di posko pengungsian dengan, jumlah keluarga yang, Banyak ya? yang banyak ya, Mhm, dengan tidur yang bercampur, bener bener. kemudian aurat mereka juga Iya. tidak bisa menjaga aurat mereka ketika tidur, harus pakai jilbab. Itu kan juga Bener. menjadi sebuah, apa namanya, beban ya Mhm, bagi, betul sekali. ibu-ibu ini. Kemudian juga kita bisa, melalui penguatan dukungan sosial, Mhm. melalui keluarga, kemudian sahabat, atau dari lembaga-lembaga, eee, perempuan ya, gitu. Kemudian pendampingan psikologis dari, tenaga profesional, dan Mhm. ini insya Allah yang akan kita lakukan di, BIRN nanti. Oh, Alhamdulillah juga bekerja sama dengan, eee, Unsia, Unsia, USK USKM. USK ya, Mhm. eee, dan akan dilakukan 2 titik di BIRN dan di, Pijai. Oh. Nah, kemudian sebelumnya mereka mungkin kan punya, mata pencaharian, Iya benar. dan itu kita, juga, memberikan keterampilan kepada mereka. Mhm. Kemudian juga mendorong pemerintah untuk, seperti misalnya yang di Pijai itu hampir semua sawah Mhm. tidak bisa Digunakan digunakan lagi ya? kembali, karena Oke. memang sudah rata dengan jalan Lumpur ya, ya, heeh. mungkin ini. Jadi, ini kita juga mendorong, kan mereka tidak bisa melakukan sendiri ya, Iya benar. dan ini harus ada peran dari, pemerintah juga, gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali jawabannya Ibu, berarti sangat lengkap ya, dan juga Salimah ini banyak mendorong juga perempuan-perempuan yang terdampak dari bencana banjir, khususnya nanti bakal datang di Biren dan Bimbingan juga dan, Pidijaya, Bu, ya? Pijai, insyaallah. Oke. Nah, kalau dari Ibu Eka sendiri nih, gimana peran komunitas ya, Bu, dan juga organisasi perempuan ini dalam menguatkan kembali motivasi dan harapan korban? Jadi, Dharma Wanita Persatuan itu Mhm. berperan aktif dalam pemulihan semangat dari korban yang terdampak bencana. Kita Oke. tuh memberikan dukungan, moral, Mhm. serta pendampingan dan kepedulian sosial. Jadi Dharma Wanita itu tidak hanya hadir Mhm. untuk memberikan bantuan dalam bentuk kebutuhan dasar, tapi juga memberikan, dukungan moral dan psikososial yang dibutuhkan perempuan dan keluarga dalam masa pemulihan. Mhm. Jadi kehadiran Dharma Wanita Persatuan ini Mhm. diharapkan mampu menumbuhkan kembali harapan serta kepercayaan diri dan semangat yang dibutuhkan perempuan untuk menata kembali kehidupan pasca bencana. Benar sekali. Berarti banyak sekali ya Bu peran-peran Mhm. dari Dharma Wanita ini bukan hanya sebagai memberikan dukungan saja tapi lebih juga daripada itu. Iya. Oke Bu, nah lanjut nih kita ke Janet ya Bu. Ini ada segmen jawab netizen yang dimana ada beberapa pertanyaan nantinya yang bakal ditampilkan dan kita bacakan sama-sama ya Bu. Oke, nah ini ada Janet yang pertama. Ini pertanyaannya, apa upaya yang dapat dilakukan oleh seorang ibu dalam menjaga kesehatan mental anak-anak usia dini termasuk anak-anak yang mengalami tantrum yang akhir-akhir ini terdampak bencana banjir di Aceh, khususnya akibat kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Oke, mungkin boleh dijawab dari Bu Eka atau dari Bu Rahmi? Kalau kami dari Mhm. Dharma Wanita Persatuan itu lebih ke bagaimana menciptakan, lingkungan yang aman, Iya benar. yang nyaman bagi anak-anak itu Mhm. sendiri. Jadi kita memberikan dukungan secara emosional, kita bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan secara bersama-sama. Jadi anak tuh seakan sudah lupa dengan kondisi sekelilingnya. Iya benar sih. Apalagi anak-anak itu memang sangat membutuhkan ya Iya. peran-peran dari banyak orang supaya mereka tetap merasa aman dan juga nyaman ya. Mmm. Kalau dari Bu Rahmi sendiri bagaimana nih Bu upayanya? Jadi, bagaimana seorang ibu itu memahami, bahwa anaknya itu sedang, tantrumnya karena trauma ya, bukan karena, yang lain. Kemudian Iya. juga semacam tadi, Heeh, kami mengadakan, pembekalan ya, program. mewarnai, Mhm. termasuk mewarnai ya, nanti ada mewarnai, kemudian ada juga
pembagian snack gitu untuk Oke. anak-anak supaya bagaimana membuat mereka menjadi lebih gembira ya dengan Mhm. keadaan Benar-benar. berada di posko bencana. Benar sekali. Apalagi di masa-masa sekarang ya Bu, sangat Iya, sulit untuk anak-anak bisa bermain lagi mungkin, ada yang sekolahnya hilang Iya. atau rumahnya hancur. Jadi memang sangat amat dibutuhkan ya Bu, upaya bagaimana bisa memulihkan anak-anak usia dini yang mungkin mengalami tantrum ya Bu. Oke, nah dari pertanyaan selanjutnya nih, ada apa saja yang telah dilakukan Dharma Wanita BPOM terhadap korban bencana dan bagaimana nih para ibu-ibu di luar sana yang juga ingin menyalurkan bantuan. Apakah bisa melalui posko BPOM atau Dharma Wanita BPOM, Bu? Ya, jadi Dharma Wanita Persatuan Mhm. bersama BPOM itu satu kesatuan, Mbak. Jadi kita ada posko peduli BPOM. Nah, Oke. di situ kita dapat menyalurkan Heeh. menerima. Oh, Kita bisa menerima bantuan dan mhm. menyalurkan bantuan. Jadi selama ini yang sudah berjalan ini kita sudah memberikan bantuan berupa pakaian dan kebutuhan dasar lainnya. Oke. Jadi masyarakat Mhm. ataupun siapa saja yang ingin menyalurkan bantuan bisa langsung datang ke posko BPOM Peduli Aceh. Oke. Berarti poskonya di mana nih, Bu? Di Langsung depan, di depan iya, ya? di depan Oke, di depan kantor, kantornya ya. ya? Oke, baik. Nah, kalau begitu kita langsung aja lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, bagaimana nih Bu, kolaborasi relawan BPOM dan juga Dharma Wanita BPOM dapat menciptakan ruang aman, nyaman, dan penuh kepedulian bagi ibu dan anak yang terdampak bencana, Bu? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, Iya, jadi ya, relawan BPOM dan Dharma mhm, Wanita BPOM itu menjadi satu kesatuan di benar. bawah posko BPOM Peduli Aceh. Nah, di sini di posko relawan ini kita berusaha menciptakan yang apa situasi yang nyaman lah bagi Benar. relawan. Jadi kita menyebutnya posko ini sebagai tempat untuk healing. Oke, Jadi melepaskan stres. Jadi mhm, relawan atau siapa saja itu bisa benar-benar. berkunjung ke posko kami di depan. Oke, Jadi di situ kita menyiapkan fasilitas seperti untuk minum, di situ ada mhm. juga snack. Kita juga menerima sharing dengan relawan yang ingin bertukar pikiran tentang apa Oke. saja yang dibutuhkan di daerah-daerah yang tertimpa bencana. Berarti bukan cuma sekedar posko ya, Bu, tapi Iya, jadi tempat healing bersama, kita benar. bisa sharing-sharing, bisa Mhm. cerita-cerita ya. Oke, nah mungkin ada satu pertanyaan lagi ya untuk Janetnya. Nah, ada nih pertanyaan dari Anya. Ini menurut Ibu, apa pesan harapan yang ingin disampaikan kepada para ibu terdampak banjir agar tetap kuat, bangkit, dan percaya bahwa mereka itu tidak benar-benar sendiri? Mungkin boleh dari Bu Eka dulu baru kemudian Bu Rahmi. Iya, kita berpesan kepada perempuan-perempuan yang Mhm. terdampak bencana bahwa mereka tuh tidak sendiri. Iya benar. Kita saling mendukung, memberikan motivasi bahwa semua itu bisa dijalani, dilewati dengan baik. Yang penting kita saling mendukung satu sama lain. Iya, benar sekali. Harus saling merangkul ya Bu, Iya, bahwa benar. mereka itu tidak benar-benar sendiri. Kalau dari Bu Rahmi sendiri bagaimana Bu? Iya, musibah ini kan tidak ada yang bisa Iya memprediksi ya. benar. Dan ketika ini terjadi, Mhm. kita sebagai orang yang beriman tentunya harus menjalaninya sebagai ketetapan takdir dari Allah. Eh, Insya Allah kami percaya bahwa ibu-ibu yang mengalami bencana ini kuat dan kita juga akan terus mensupport ya. Kita juga mungkin kita mensupportnya dengan bantuan ya, Iya benar. dan kita juga ada kerjasama dengan BPOM, dengan lembaga lain juga kita kerjasama untuk terus mensupport mereka baik dengan materi, kemudian juga secara emosionalnya juga Mhm, benar. kita support ya bahwa mereka itu tidak sendiri dan kita bisa melewati bencana ini bersama-sama. Iya. Gitu ya. Oke, wah ini jawabannya sangat-sangat luar biasa ya Bu. Nah sebelum kita menutup nih, ada satu segmen lagi yang dimana ini aksi bersama untuk kemajuan. Nah mungkin ada nih kolaborasi antara DWP, BPOM dan juga Salimah yang dimana dapat memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat Bu Eka. Jadi kolaborasi antara Dharma Wanita Persatuan, Mhm.
BPOM dan Salima itu sebenarnya merupakan sinergi yang strategis ya untuk Iya. memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat. Seperti slogan DWP itu kan mengajar, jadi kita Benar. selalu melakukan kegiatan itu dengan edukasi, pendampingan, dan kepedulian sosial. Nah, Oke. kolaborasi ini mendorong peningkatan keluarga untuk hidup sehat, penguatan nilai keluarga, serta kepedulian terhadap keamanan pangan dan obat. Benar. Jadi sinergi lintas organisasi ini Mm-mm. diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi terwujudnya keluarga yang tangguh dan masyarakat yang sejahtera. Oke. Nah, kalau dari Bu Eka juga nih, ada nggak ajakan untuk terus memberdayakan perempuan ya, sebagai motor perubahan dan juga kemajuan? Karena juga perempuan bukan hanya penggerak ya Bu, tapi juga sebagai bentuk dari perubahan. Bagaimana nih Bu? Jadi kami terus memberdayakan Mm-mm. perempuan ini sebagai motor perubahan dan kemajuan. Jadi melalui peningkatan kapasitas diri, kepedulian sosial, dan keteladanan dalam keluarga dan masyarakat. Benar. Jadi perempuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi Mm-mm. dalam menciptakan keluarga yang tangguh, lingkungan yang harmonis, dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dengan semangat kebersamaan dan Mm-mm. sinergi, perempuan ini akan menjadi kekuatan yang penting untuk meningkatkan kemajuan di keluarganya, masyarakat, dan bangsanya. Berarti banyak sekali ya Bu peran dari Iya. perempuan itu sendiri ya. Kalau dari Ibu Rahmi nih, bagaimana Bu perempuan sebagai kunci dari pemulihan dan juga kebangkitan dari pasca bencana ini? Memang kalau kita lihat seperti tadi ya, mungkin Iya, perempuan itu banyak sekali ya. banyak ketika ibunya tangguh, Mm-mm, benar. maka anak-anaknya juga akan merasa nyaman, Iya, merasa aman. Tapi ketika ibunya sudah Lemah. lemah, udah lemah ketakutan iya, juga keluarganya juga akan ikut lemah. lemah ya. Mm-mm. Mungkin dalam situasi pasca bencana ini, Mm-mm. perempuan itu tadi seperti tadi kita katakan bahwa lebih menjadi penenang. Benar sekali. Perempuan ini lebih, kemudian juga dia di saat dia juga tertekan, dia mampu Mm-mm. mengatur kebutuhan Benar keluarganya, sekali. gitu ya. Karena tadi itu, karena dia seorang ibu Iya, harus kuat ya. harus Seperti benar-benar sering kuat. kita bilang, kalau ibu itu nggak boleh sakit. Iya, Jadi dengan sendirinya mungkin ada naluri keibuannya yang membuat dia tetap tegar ya benar sekali. di saat bencana ini. Baik. Kemudian Mm-mm. juga mungkin yang lebih perlu kita support itu dalam bidang ekonomi, Benar. gitu ya. Karena untuk memberikan bantuan itu juga kita nggak bisa terus menerus. Mm-mm. Jadi untuk support untuk mereka bisa berusaha itu lebih Mm-mm. lebih penting mungkin ya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Jadi harus ada kolaborasi ya Benar. dengan baik dengan pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain. Biar lebih terjalankan juga ya Bu, dengan banyaknya kolaborasi, banyak juga yang membantu, jadi banyak juga mempercepat semuanya supaya lebih aman gitu ya. Oke Bu, ini sudah nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara aja. Terima kasih banyak Bu Eka. Terima kasih banyak Bu Rahmi sudah berbagi-bagi dan juga sudah sharing tentang bagaimana seorang ibu dan juga ini tentang Hari Ibu juga ya dan juga Hari Dharma Wanita. Kalau begitu terima kasih banyak untuk sobat-sobat podcast berbisik bareng Bepom yang ada di episode 12 kali ini. Oke kalau gitu saya host sebagai host Serina Aliasyafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.